Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan ilmu. Kita harus bersyukur dengan membaca Alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi materi hari ini ada sebuah pelajaran bahwa orang itu dinilai, dilihat dari akhlaknya. Apa itu akhlak? Akhlak itu perilaku atau perbuatannya. Jadi orang itu dibilang, oh ini bagus, oh ini tidak bagus. Itu dilihat dari mana? Dari cara bicaranya, dari sikapnya, kemudian perbuatan sehari-harinya. Bukan dilihat dari banyak uangnya. Bukan dilihat dari, oh dia ganteng, oh dia cantik. Bukan. Tapi dinilai dari akhlak atau perbuatan. Diingat itu. Biar kaya, kalau sombong kan pasti orang bilang tidak bagus, ya kan? Biar dia tampan atau cantik, tapi kalau dia suka mengejek, suka menghina, tetap kita bilang tidak bagus, kan? Tapi misalnya ada orang miskin, tapi dia orangnya baik, tidak sombong, bicaranya halus, sopan santun, pasti orang bilang, oh orangnya baik. Jadi itu orang dinilai dari perbuatannya, bukan karena kaya, bukan karena dia banyak uang. Jadi di samping kita punya ilmu, harus punya akhlak, harus punya perbuatan yang baik, harus bicara yang lembut, yang sopan, yang santun. Karena kalau orang banyak ilmu, ya biar tinggi ilmunya, tapi kalau sombong, ya kan, banyak ilmunya tapi suka menghina, ya kan, itu dianggap tidak mulia. Olehnya itu kita harus memiliki akhlak yang bagus, yang baik. Perhatikan sini. Nanti kalau ayah tanya tidak bisa jawab, berarti dia tidak ada perhatian. Nah, yang pertama, akhlak apa yang harus kita miliki? Akhlak yang baik. Ya. Mulai kapan kita punya akhlak yang baik? Mulai sejak kecil. Jadi mulai dari kecil harus punya akhlak yang baik. Jangan nanti sudah besar. Kenapa jangan nanti sudah besar? Kalau dia sudah besar baru dikasih tahu akhlak, biasanya tidak mendengar. Ya kan? Karena dia sudah merasa sudah besar.
Tapi kalau dari kecil dia sudah biasa bicara yang halus, bicara yang lembut, kemudian diajar sama orang tuanya, nanti kalau besar dia akan ingat terus. Oh, ini pesan ayah saya, ini pesan bunda saya. Kenapa? Karena kalau dia punya akhlak dari kecil, nanti besar dia menjadi orang mulia. Jadi kalau dari kecil dia akhlaknya baik, kalau besar nanti dia menjadi orang yang dihormati. Kenapa? Karena punya akhlak yang baik. Selain dia dihormati, yang kedua, dia dicintai oleh Allah. Ya, karena Allah itu suka dengan orang yang punya akhlak yang baik. Jadi Allah suka sama orang yang akhlaknya baik. Selain Allah, apalagi yang suka orang yang akhlaknya baik? Pasti keluarga. Coba ditanya Bunda. Bunda suka anak nakal atau anak baik? Pasti jawabannya anak baik. Kalau ditanya, ayah suka anaknya akhlaknya baik atau akhlaknya buruk? Pasti ayahnya bilang, oh saya suka anak yang akhlaknya baik. Terus selain keluarga, siapa yang suka dia? Orang lain. Orang-orang pasti suka, oh ini anak bagus. Ya kan? Anak ini orangnya sopan. Ya kan? Apalagi kalau di sekolah, pasti guru-guru bilang, bagus sekali ini anak, tidak nakal. Itu menunjukkan bahwa orang itu suka anak yang akhlaknya baik. Kalau kita ingin punya akhlak baik, caranya kita harus menjauhi akhlak buruk. Maksudnya bagaimana? Jangan menjadi orang yang dibenci. Jadi kita tidak boleh jadi orang dibenci. Kita ke sana dibenci, kita ke situ dibenci. Akhirnya tidak ada teman. Kenapa? Karena kita punya akhlak buruk. Orang yang punya akhlak buruk nanti dibenci. Nah, selain dibenci oleh orang punya akhlak buruk nanti juga dimurkai oleh Allah. Karena Allah tidak suka dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk. Kemudian nanti juga dibenci sama keluarga. Makanya harus punya akhlak yang baik supaya disuka. Kalau kita punya akhlak buruk, perbuatan kita buruk, ucapan kita tidak bagus, nanti keluarga juga tidak suka sama kita. Nanti dia bilang, jangan pergi ke rumahnya. Kan dia sombong, dia suka cerita-cerita orang, suka menghina. Itu tidak boleh kita lakukan. Nanti keluarga nanti tidak mau datang. Ya kan? Akhirnya kita dibenci oleh siapapun. Di sekolah dibenci, sama teman dibenci, sama keluarga dibenci. Kenapa kita dibenci? Karena nakal. Karena punya akhlak buruk. Jadi anak-anak, maka kita harus menjadi anak yang baik. Anak yang baik adalah anak yang soleh. Apalagi anak yang sopan. Jadi anak yang sopan pasti dia menghormati orang tuanya. Jadi anak itu kalau sopan, dia hormat sama orang tuanya. Dia tidak kasih sedih orang tuanya, dia tidak kasih marah-marah orang tuanya, betul-betul dia hormat sama orang tuanya. Bahkan dia rendah hati. Apa itu rendah hati? Tidak sombong kalau ketemu dengan orang. Itu sopan. Jadi anak yang sopan itu dia menghormati orang tuanya, kemudian dia dia rendah
rendah hati kalau ketemu dengan orang, tidak sombong. Selain selain itu apalagi? Ia selalu menghormati gurunya. Jadi siapa yang ajar dia hormat. Jadi guru itu kasih ilmu sama kita. Jadi kalau guru kasih ilmu, maka kita juga harus hormat. Itu namanya anak yang sopan. Jadi anak yang sopan tadi hormat kepada orang tua. Kemudian hormat kepada gurunya. Nah, anak yang sopan, saudara-saudaranya yang lebih besar, dia juga harus hormat. Jadi kalau yang kecil harus hormat yang besar. Jadi kakaknya harus hormat. Atau yang lebih tua, misalnya punya teman, dia lebih kakak. Toh? Jadi adik harus hormat sama kakak. Nah, anak yang sopan, selain dia hormat yang kakak, dia juga harus menyayangi saudaranya yang kecil. Begitu. Jadi setiap yang muda harus di apa? Yang muda, yang kecil diapakan? Disayangi. Kalau yang tua dihormati. Jadi begitu. Jadi yang kecil hormat yang besar, yang besar sayang Yang kecil. Ingat itu. Coba diulang. yang Yang besar besar sayangi yang kecil. Yang kecil hormat yang besar. itu namanya anak yang soleh, anak yang sopan. Terus siapa lagi anak yang sopan? Selain itu, dia selalu berkata benar. Jadi anak yang sopan itu selalu mengatakan yang benar, ya. Kepada semua orang, ya. Kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada orang tuanya, kepada neneknya. Jadi dia selalu berkata yang benar. Dia tidak mau berkata yang salah. Itu namanya anak yang sopan. Kemudian orangnya apa? Sabar. Bagaimana itu orang sabar? Orang sabar itu dia bisa menahan diri untuk tidak marah-marah. Jadi orang sabar. Kemudian tidak suka saling bermusuhan. Ya, diingat itu anak sopan itu. Anak sopan itu dia tidak suka marah-marah dan dia sabar dan tidak suka bermusuhan. Selalu baku baik sama teman. Jadi kalau ada anak-anak suka bermusuhan, kemudian suka apalagi suka mengganggu, ya kan? Kemudian dia tidak sabar, berarti itu anak tidak sopan. Apalagi anak yang sopan, dia tidak suka bertengkar. Jadi selalu damai. Kemudian kalau dia berbicara, suaranya lembut. Dia tidak mengeraskan suaranya. Dia bicara itu pelan tapi jelas. Ya. Jangan pelan tidak jelas. Akhirnya nanti orang mendengar apa? Nah, jadi harus jelas. Kemudian tidak boleh apa tadi? Bertengkar. Kemudian kalau tertawa tidak keras. Nah, itu anak sopan itu. Jadi kalau ada anak-anak ketawa keras sekali, mengganggu orang, berarti dia tidak sopan.
Ayah, Ya, dan juga saling mengetawakan. ya, tidak sopan juga itu. Nanti orang tersinggung, ya kan? Jadi harus saling menghormati dan menyayangi. Ingat itu. Nah, bagaimana kalau ada anak yang tidak sopan? Nah, ini kalau bagaimana kalau ada anak yang tidak sopan. Jadi anak yang tidak sopan adalah tidak bersikap sopan santun terhadap kedua orang tua. Ayah, kalau teman-teman tidak boleh cerita yang kayak nangis, Yang penting tidak boleh membuat dia marah. ya. Anak yang tidak sopan, tidak hormat, tidak sopan sama orang tua dan guru. Dia tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Itu anak tidak sopan itu. Apalagi anak yang tidak sopan, dia suka berdusta. Ayah, ada juga anak yang tidak sopan. Dia kayak kenyang itu suaranya kencang kayak sekali kayak Ya, itu sudah mengganggu orang lain. Jadi kita harus pelankan. Jadi kalau berbicara tidak boleh dusta. Selain tidak boleh berdusta, kalau anak yang tidak sopan itu dia suka bicara bohong. Itu tidak sopan itu. Apalagi dia kalau bicara keras-keras. Jadi kalau anak-anak bicara keras-keras itu tidak sopan. Kemudian kalau dia tertawa itu terbahak. Itu juga tidak sopan namanya. Apalagi anak yang tidak sopan, dia suka mencaci maki. Apa itu mencaci maki? Suka menghina, mengejek. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena termasuk anak tidak sopan. Selain itu apalagi? Suka berkata buruk. Bicara yang kotor, bicara yang jorok. Termasuk anak tidak sopan. Kemudian dia suka bertengkar. Ketemu teman, sedikit-sedikit bertengkar. Itu juga termasuk anak yang tidak sopan. Banyak di sini yang termasuk anak yang tidak sopan. Seperti dia suka mengejek orang lain. Jadi mengejek orang lain termasuk anak tidak sopan. Apalagi sombong. Merasa diri lebih hebat. Nah, itu tidak boleh itu. Kemudian tidak punya rasa malu. Kalau dia berbuat salah, tidak ada malunya. Padahal salah. Kemudian kalau dinasihati tidak mendengar. Dikasih tahu sama orang tua, dia tidak mendengar. Itu termasuk anak apa tadi? Anak yang tidak sopan. Tidak sopan. Jadi, olehnya itu mulai sekarang kita harus menjadi anak yang sopan dan tidak menjadi anak yang tidak sopan. Ya, diantaranya sombong, kemudian tidak mau mendengar nasihat. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Silakan Ica. Ayah, biasanya tidak boleh baku kayak ejek teman bilang, ih kekemu busuk. Tidak boleh. Iya, kita tidak boleh mengejek. Tidak boleh, itu namanya menghina. Nanti dia kalau bersedih, kalau ditanya kenapa kamu sedih, saya diejek. Itu kan berarti yang tadi mengejek berdosa. Berarti termasuk anak tidak sopan. Ada lagi mau bertanya? Ini Kia ya. Silakan. Orang juga kalau
saudara, kalau adik kakak, marah ketemu juga dosa. Nah, jadi kalau sering baku tengkar, baku ribut, itu termasuk dua-duanya anak tidak sopan. Jadi harus dikasih tahu. Bicara itu harus yang sopan. Bagaimana bicara yang sopan? Yang tadi ayah ajarkan. Kalau bicara jangan terlalu keras. Kalau bicara, kalau tertawa jangan terbahak-bahak. Jangan suka menghina, ya kan? Jangan suka, apalagi mengejek, ya kan? Karena kalau orang nanti sedih, maka orang yang mengejek tadi itu berdosa. Apalagi tanya? Bagaimana kalau orang sombong? Nah, orang sombong itu dia suka apa? Suka menghina. Itu orang sombong itu. Dia suka mengejek. Apalagi tidak mau mendengar nasihat. Kalau dikasih tahu, dia tidak mendengar. Itu termasuk orang sombong. Jadi kalau dinasihati, dikasih tahu, bilang, iya, iya bunda, iya ayah, nanti saya dengar, saya kerjakan, begitu. Tapi kalau orang sombong dikasih tahu, dia membantah, itu namanya sombong. Ada lagi? Coba Ica. Kayak gini ya, kakak tidak boleh dia di depan tamu pegang hidung. Orang yang sopan itu harus jaga diri, jangan nanti orang lihat kita jelek, ya. Jadi kore itu tidak boleh ya. Nanti orang bilang, ih, Pak kore apa itu ya? Jadi itu namanya tidak sopan. Masuk di kamar, baru dikore kan. Kalau di tempat umum dilihat orang harus sembunyi, misalnya ditutup baru. Kan tidak dilihat, tak? Jangan pas orang duduk di depan. Itu kan tidak sopan di depan orang. Jadi kita harus sopan di depan orang supaya kelihatan, oh ini anak bagus, toh? Ayah, kayak gini ayah. Kalau orang ayah, kalau adiknya, kalau kakaknya itu dia tidak boleh kayak ketawa. Tidak boleh ayah. Begini. Jadi kalau lagi bermain, toh bercanda tidak apa-apa. Tapi kalau lagi di depan orang banyak, ada tamu, ya kan? Ada teman misalnya, tiba-tiba kamu ketawa terbahak-bahak, terus orang lain dengar, nanti orang bilang, anak tidak sopan. Nah, makanya tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita bermain, bercanda, tidak apa-apa. Ya, jadi tinggal dilihat waktu di mana tempatnya, kan? Kapan saatnya, supaya kita jadi anak yang sopan. Ayah. Ya nak. Ayah, sekarang ayah kalau orang dia di depan tamu itu kencing di celana, emangnya tak boleh? Ya, harus jaga kesopanan. Kan itu kan perbuatan tidak baik, kan? Jadi harus minta izin, bilang saya mau ke mana? Ke toilet atau ke WC. Ayah, sekarang kamu bertanya, kalau orang tidak mendengar dibisik setan. Nah, kalau orang tidak mendengar itu artinya dia termasuk orang sombong. Jadi ada digoda oleh setan, bilang yang kamu dengar. Jadi supaya kita jangan digoda sama setan,
Kalau orang kasih nasihat, kita harus deh. Nah, kalau ada orang yang bilang jangan lakukan hal itu, anak iya saja. Iya, kalau misalnya perbuatan itu tidak bagus, jelek, terus dia bilang jangan dilakukan, kita bilang ya saya tidak lakukan. Begitu saja. Ayah, kenapa anjing tidak boleh tidak boleh dipiara, tapi kenapa dia boleh dipiara tapi tidak boleh terkena air liurnya? Ya, karena anjing itu termasuk binatang yang jijik. Najis. Apa itu najis? Najis itu kalau kena di badannya kita, maka kita harus bersihkan. Kalau tidak dibersihkan, maka salatnya kita tidak sah. Baik, untuk sementara sekian dulu. Nanti kita sambung pada materi besok malam di jam yang sama. Demikian pertemuan hari ini. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.